Shalom Indonesia, Shalom Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Mucho gusto bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan senantiasa mengasihi kita dan Tuhan memberkati kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang kekasih tulang engkau mak, bapak tua, bapak udah, nentulang ya, apalagi itu inang udah, bapak tua, bapak udah, inang tua, ya semua lah, ya lai itu, ya semua. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji nama Tuhan. Malam ini sebelum kita tidur, kita biasakan membaca firman Allah, berdoa kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan buat kita bisa melakukan segala aktivitas kita. Puji nama Tuhan. Firman Allah terdapat di dalam renungan malam ini, Matius 8 ayat 23 sampai dengan 27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau sehingga perahu itu ditembus gelombang, tapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangun dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghadiri angin dan danau itu, maka danau itu pun menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini hingga angin dan danau pun taat kepadanya. Puji nama Tuhan. Di tahun 1987 ya, saya dari Kalimantan ke Surabaya ya. Jadi di Laut Masalimbo itu angin badai yang sangat luar biasa, dan orang-orang pada menangis, menjerit, berteriak ya, karena situasi ombak yang begitu luar biasa. Orang sudah muntah-muntah, tapi saya masih tetap tenang-tenang ya. Saya masih tetap menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan, karena saya berprinsip, kalaupun saya mati hari itu, saya akan bertemu dengan Tuhan. Kalau saya tidak mati, saya akan sampai ke Surabaya. Jadi bagi saya tidak ada masalah kalau saya mati di bertemu dengan Tuhan di laut ya. Kalau saya saat ombak itu redah, maka Tuhan menyebarkan saya di kota Surabaya, dan pada akhirnya saya tiba di Surabaya, hingga dua menyapa Anda melalui layar Android. Anda bisa memberkati. Jadi jangan takut. Tema kita adalah damai di tengah badai. Wah, mantap kan? Damai di tengah badai. Tapi apakah mungkin kita tetap bisa damai di tengah badai? Saya sudah melihat orang-orang yang bagaimana dalam persoalan yang begitu luar biasa, mereka berteriak, ya bermacam-macam memanggil Allah mereka masing-masing. Dan tapi saya datang sujud di hadapan Tuhan, bersujud di hadapan Allah, menyerahkan kehidupan ini ke dalam tangan Tuhan. Saya akan kalau saya mati, maka saya akan sampai kepada surga. Kalau saya masih hidup, maka Tuhan akan saya di kota Surabaya. Tapi Tuhan izinkan kepada saya sendiri untuk jadi hamba Tuhan. Jadi saya sekolah di Surabaya, jadi di situ. Dan Tuhan memberkati. Nah, jadi ketika orang menghadapi badai kehidupan, tidak banyak orang yang bisa tenang. Yang tidak banyak orang yang bisa mengalami kedamaian. Tidak bisa. Ya, seperti saya menghadapi masalah mobil saya yang di itu. Ya, orang itu sudah datang, bagaimana Pak, berikan kami kesempatan, dan bagi saya tidak ada masalah. Ya, saya juga tahu sulitnya hidup. Saat yang saya bilang, mereka punya mobil banyak gitu ya. Punya mobil banyak, yang satu punya showroom, yang satu punya apa. Tapi saya bilang, kok ada orang-orang yang sanggup menelan orang-orang yang hanya satu-satunya saya punya mobil itu, tapi mereka seolah-olah ya tidak merasa bersalah gitu loh. Ya, tapi ya itu, ya begitu dunia.
tapi saya tetap damai. Saya nggak maki-maki dia, saya katakan, lihatlah kebesaran Tuhan saya Yesus Kristus, bahwa dia mampu melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, jadi di sini mengapa kita bisa mengalami damai di tengah masalah? Apabila kita mengenal siapa Yesus itu, ya, mengenal Yesus kata Raja Damai. Makanya damai itu tidak dapat diperoleh dalam kekayaan, dalam apapun yang kita punya. Orang yang tidak mempunyai damai itu, biarpun sudah banyak hartanya, dia kalau bisa menipu orang, tetap akan menipu orang, karena nggak pernah puas, nggak ada damai dalam hatinya. Dia pikir dengan membawa hartanya banyak bisa damai, tidak akan pernah damai. Damai itu hanya ada pada Yesus, damai itu hanya ada pada Tuhan. Jadi kalau kita mau tetap damai dalam menghadapi badai kehidupan, ya bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Pegang doa-doa kita, baca firman Allah, melalui ketekunan kita kepada Tuhan, penyerahan kita kepada Tuhan. Yang paling penting itu adalah saat kita bersembunyi di kaki Tuhan, bertemu di tengah-tengah masyarakat, tapi bersembunyi dengan berdoa, menyampaikan permohonan. Lihat bagaimana dasarnya Allah datang kepadamu. Yang kedua, Yesus akan membuat solusi, ya. Walaupun kamu dalam keadaan apapun, Yesus mampu mengadakan solusi bagimu. Jadi jangan pernah takut. Datang pada Dia, datang pada Yesus. Di tengah-tengah situasi yang sulit itu, murid-muridnya, Tuhan, tidak peduli engkau, kita akan binasa. Mereka punya Tuhan, tapi mereka tidak mengenal Tuhannya. Begitu banyak orang mengenal Allah, tapi tidak mengalami Allahnya, tidak mengalami kehidupan Allahnya. Mereka siang malam sujud kepada Allah. Kita, ya semalam-malaman kadangkala kita harus bergumul berjam-jam di hadapan Allah, berdoa di hadapan Allah, membaca firman Allah. Ya, tapi nggak mengenal siapa Allahnya. Aneh. Itu yang disebut roh agamawi. Tuhan mau engkau mengalami Kristus. Tuhan mau engkau dalam pertemuan itu bertemu dengan Dia. Tuhan mau engkau menikmati kasih dan kuasanya, itu firman Allah. Tuhan mau engkau mengalami belas kasihan Allah dan rahmat Allah. Dan Tuhan tidak pernah mau mempersulit orang-orang. Bahkan dikatakan, kalau engkau minta Roh Kudus kepada Dia, Dia akan beri. Karena Dia bilang, kalau Bapa yang jahat saja tahu memberikan pemberian-pemberian yang baik terhadap anak-anaknya, apalagi Bapa di surga. Dia akan memberikan yang terbaik bagi hidupmu. Dia akan memberikan solusi bagi hidupmu dalam setiap persoalanmu. Ini jangan pernah khawatir bahwa Tuhan tidak bisa menolong engkau. Yang ketiga, Yesus adalah pemilik kuasa. Dan bagi orang-orang percaya, kuasa itu diberikan. Matius 20:28 itu jelas ayat 18. Berikan kuasa di langit di bumi bagi orang-orang yang percaya. Pergi dengan kuasa itu. Di Matius 10 ayat 1 dikatakan bahwa Dia memberikan kuasa kepada murid-muridnya untuk mengusir setan-setan, melenyapkan segala sakit penyakit, dan melenyapkan segala kelemahan. Dan setelah itu, percaya itu, dan hiduplah. Tapi jangan terus ongkang-ongkang, tidak pernah berdoa, tidak pernah baca firman Allah. Oh, saya kapan itu? Oh, jangan. Pemilik kuasa itu ketika kita mendekat kepada itu, menyatakan kuasanya. Kalau Tuhan suruh puasa, ya puasa. Kalau Tuhan suruh baca firman Allah, suruh setia, ya setia. Makanya kita sebagai orang percaya nggak stagnan. Jadi Yesus itu adalah pemilik kuasa untuk membebaskan engkau dari segala keadaanmu, untuk memberikan engkau damai dalam situasi dan persoalan yang sesulit apapun. Karena kuasa itu akan mengendalikan Anda. Kuasa yang dari Yesus itu akan menanda. Kuasa yang dari Yesus itu akan mampu memberikan kekuatan kepada Anda saat kalau belum Tuhan mau menolong. Kalau Tuhan masih mengizinkan sesuatu proses yang lebih panjang.
Tapi yang jelas Tuhan akan terus memberikan kekuatan kepada kita. Seringkali saya katakan baca itu Mazmur 91. Hatimu melekat kepada Tuhan, engkau kenal nama Dia. Ketika engkau berdoa, Dia menjawab. Tapi kalaupun Dia belum menjawab, Dia akan menyertai engkau dalam kesesakanmu. Dan yang pasti saya mau katakan, Ia akan melepaskan engkau dan akan memuliakan engkau. Jadi kalau engkau terus sabar, ketika dalam proses itu terjadi, engkau tetap sabar, maka Dia akan memuliakan engkau. Haleluya. Dipanjangkannya umurmu, diselamatkannya engkau. Wow. Karena Dia pemilik kuasa. Jadi kalau angin saja dapat taat kepada Dia, dapat tunduk kepada Dia, apalagi persoalan-persoalanmu. Tidak peduli persoalan apapun, sakit penyakit, rumah tangga kah, lain sebagainya. Tidak. Tuhan mampu menolong engkau. Tuhan mampu memberikan engkau damai sekalipun kamu sedang menghadapi badai kehidupan. Tapi yang kuncinya harus hanya satu. Mendekatlah kepada Tuhan supaya Allah mendekat kepadamu. Bagaimana kita mendekat kepada Tuhan? Itu berdoa. Katakan, Tuhan saya lemah, saya nggak kuat, saya nggak mampu. Anda bisa berkata itu kepada Tuhan. Dan ketika Anda katakan itu, tetapi Tuhan, saya menyerahkannya kepadamu. Saya percaya kepadamu. Saya percaya pada pertolongan Pak, pada kuasamu. Saya percaya akan solusi kau berikan. Saya akan kuasa menolong aku dan itu kepadamu. Puji nama Tuhan. Jadi jangan takut. Percaya saja kepada Tuhan. Mari kita tundukkan, kita berdoa. Kami bersyukur, berkati firman-Mu, berkati semuanya. Berkati presiden, para menteri, para pejabat-pejabat, para bupati, gubernur, para bupati, wali kota, camat, lurah, semua pejabat-pejabat negeri kami ini, TNI, aparat bagian atas, yudikatif, legislatif, eksekutif, semuanya Bapak berkatilah mereka dalam mengemban amanah negara ini. Terima kasih situasi yang kami hadapi, pandemi yang menyengsarakan banyak. Bahkan orang-orang yang tidak kuat, mereka bisa mengakhiri hidup orang lain dan mengakhiri hidupnya sendiri. Tapi kami bersyukur punya Tuhan yang memberikan kami damai, yang memberikan kami solusi, yang memberikan kami kuasa. Terima kasih sehingga kami dapat menanggung semua persoalan yang menghadang kehidupan kami. Ada banyak orang yang pada kehidupan bukan kepada Tuhan justru memakai jalan pintas, merampok, membunuh, dan bahkan Tuhan melenyapkan yang lain hanya demi memuaskan perut mereka yang sejengkal itu. Tapi bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kami tahu ada solusi yang Tuhan berikan. Kalau kami mengenal Tuhan, maka kami tidak perlu khawatir dan takut. Pasti pembelaan Tuhan datang. Dan itu sebabnya kami bersyukur. Gereja-gereja Tuhan dimanapun ada, Tuhan berkati. Baik Ars Nasional juga Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di surga. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarkan kasih dan kuasa-Mu menjamah, kasih dan kuasa menjamah mereka. Sahabat-sahabat kami dimanapun mereka melayani Engkau. GP juga Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan, diberkatilah mereka, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bagi Anda yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, izinkan saya berdoa bagi Anda. Mari ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Saya butuh Tuhan. Ampuni segala dosa dan kejahatan Tuhan. Sucikan hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu yang ajaib. Sekarang saya membuka hati saya, masuklah dalam hatiku. Jadilah Raja, jadilah Tuhan, jadilah penguasa dalam hidupku. Terima kasih. Saat ini saya yakin, saya percaya, saya menerima hidup yang kekal dan menjadi warga negara surga. Terima kasih. Saatnya saya mau katakan kepada saudara, Tuhan sangat mengasihi Anda yang menderita. Sungguh yang mengalami masalah pergumulan akan dosa. Tuhan sangat peduli, sangat mengasihi Anda. Percayalah, kalau engkau mengalami sakit penyakit apapun sakit penyakitmu, sebutkan saja dalam hal Tuhan dan percaya. Dan ketika kita berdoa, Tuhan yakin dan percayalah, Yesus yang sama
Dia bisa hadir di tempat di mana engkau ada, di tempat di mana engkau berbaring, di tempat di mana kau ada. Dia bisa hadir di hati. Terima kasih Tuhan. Dan kalau engkau yang sakit itu, yang COVID, taruh tanganmu di atas kepala. Dan yang oh Tuhan, yang sakit, bagian mana yang sakit, tumpangkan tangan. Lalu kemudian kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka-mereka yang menempangkan tangan atas mereka Tuhan, mereka membutuhkan kuasa-Mu, mereka membutuhkan kesembuhan-Mu, mereka membutuhkan uluran tangan-Mu. Tuhan, hamba-Mu datang merendahkan hati di hadapan Bapa, dan Tuhan mau menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit yang mereka derita, baik itu COVID yang derita dengan segala variannya, siapapun yang menderita yang mendengarkan acara ini, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percayalah Engkau Tuhan telah sembuhkan, Engkau Tuhan telah dijamah oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama Tuhan Yesus Kristus, jangan ada lagi yang korban. Bapa di surga, belas kasihan Tuhan datang kepada mereka yang sakit dan kepada yang sehat. Tuhan juga Tuhan pelihara semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar berkat Allah datang atas Indonesia, menjauhkan segala sakit COVID ini Bapa di dalam surga, bahkan dari bangsa-bangsa. Terima kasih sehingga kami boleh beraktivitas sebagaimana sedia kala sebelum terjadinya COVID ini Bapa di surga. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih. Bagi Anda yang mengalami sakit apapun, yang mungkin dokter katakan tidak ada harapan, tidak ada harapan untuk sembuh, tapi saya mau katakan Yesus masih sanggup untuk menolong engkau. Kalau angin saja dapat dihartiknya, apalagi sakit penyakitmu. Dia dapat lenyapkan segala sakit penyakitmu, segala kelemahanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau engkau orangnya tak tumpangkan tangan atas tempat yang sakit, atau kalau engkau bagian dari keluarga yang mendengarkan ini, tumpangkan tangan atas saudaramu yang sakit, atau ibumu, atau keluargamu, atau siapapun, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa kepada mereka yang sedang sakit, yang melakukan tindakan iman ini Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Engkau menjamah mereka, menyembuhkan mereka oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus Kristus. Engkau sembuh dari sakit kansermu, tumormu, dari sakit mandulmu, dari sakit impotenmu, dari sakit gulamu, dari sakit strokemu, dari sakit jantungmu, ginjalmu, kencing batu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hepatitis A ataupun sampai E-nya di dalam nama Yesus disembuhkan oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan. Bergeraklah engkau dari tempat tidurmu, dari dimanapun engkau ada, bergeraklah engkau. Yang sakit gerak-gerakan dalam nama Yesus, rasakan kuasanya, rasakan lawatannya, rasakan bahwa dia sedang melenyapkan segala sakit penyakitmu, melenyapkan segala kelemahanmu di dalam nama Tuhan Yesus, melenyapkan segala setan-setan yang bercokol. Dalam nama Yesus aku menghardik engkau. Dalam nama Yesus segala setan yang bercokol, yang mengakibatkan buta, bisu, tuli, dalam nama Yesus keluar. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih atas engkau berkenan menyembuhkan mereka. Terima kasih engkau menolong mereka. Terima kasih, berterima kasihlah kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Yesus. Berterima kasih kepada Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih engkau telah menyembuhkan mereka dari mandul, dari sakit mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Engkau baik bagi mereka Tuhan. Engkau baik, baik sekali Tuhan, baik sekali. Belas kasihan-Mu turun atas mereka terus menerus Bapa.
Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, pertolongan-Mu turunlah terus-menerus bagi mereka. Sembuhkan secara total. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bagi engkau yang mau mengalami transformasi dari Tuhan, kalau engkau orangnya, taruh tanganmu di dada. Kalau engkau mau mengalami perubahan dan hidupmu berarti di hadapan sesama, di hadapan Tuhan, angkat, taruh tanganmu di dada. Saya akan berdoa bagi Anda. Terima kasih Tuhan. Lihat tangan-tangan mereka yang ditaruh di dada, yang mau mengalami transformasi dari Tuhan, supaya mereka bisa berarti di hadapan manusia, di hadapan sesama, maupun di hadapan nusa dan bangsa, terlebih di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka tidak bisa bertransformasi karena mereka mengalami ikatan-ikatan dosa, jatuh dalam dosa, kebiasaan-kebiasaan buruk dan lain sebagainya. Saat ini dalam nama Yesus aku putus segala rantai dosa yang mengikat mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala pekerjaan si iblis saya putus dalam nama Yesus dari kehidupan mereka. Tuhan, bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini masuk ke dalam mereka, hati mereka saat ini juga Tuhan masuk dan baptiskan mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga mereka mengalami transformasi dari Tuhan, mengalami perubahan dari Tuhan. Transformasi ilahi datang kepada mereka, baptisan Roh Kudus datang kepada mereka dalam nama Yesus Kristus, sehingga mereka menjadi orang-orang yang kuat iman mereka, orang-orang yang nantinya Engkau pakai secara dasar dan luar biasa, yang mempermuliakan Engkau Tuhan, yang mengagungkan Engkau di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Engkau rela memakai mereka sekalipun mereka berdosa, tetapi Engkau menganggap mereka adalah orang-orang yang perlu ditolong, orang-orang yang perlu diselamatkan. Karena Engkau berkata, aku datang bukan untuk menyelamatkan orang yang benar, tapi aku datang untuk menyelamatkan mereka yang berdosa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan bagi saudara-saudara yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selamat bagi Anda, dan biarkan Anda menghadiri ibadah-ibadah terdekat di mana ada gereja di tempat Anda untuk membina iman Anda. Dan bagi Anda yang sudah ditolong dari berbagai macam persoalan dan kerumitan hidup, saya mau katakan, atau Anda yang mau dibantu dalam doa, Anda bisa memberikan WhatsApp. Nanti kami akan bantu dalam doa. Dan bagi Anda yang sudah ditolong oleh Tuhan, berikan kesaksian melalui WhatsApp saya maupun melalui kolom komentar, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Dan sekali lagi saya berterima kasih kepada Anda yang sudah men-subscribe-nya dan juga sudah mengklik. Dan semoga dari hati saya yang paling dalam, Anda bisa dikuatkan iman Anda, harapan Anda terus diteguhkan, hubungan Anda dengan Tuhan terus diteguhkan. Semakin mantap kita bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum tidur, bacalah firman Allah, dan jangan lupa terus nyatakan kebaikan Allah. Kalau Anda diberkati melalui YouTube saya, tolong bagikan kepada saudaramu, keluargamu, teman-teman terdekatmu, dan lain sebagainya. Bersama kita menyebarkan kasih karunia yang dari Tuhan, dan dengan harapan supaya mereka juga mengalami seperti apa yang kita alami, mengalami terobosan iman di dalam Yesus Kristus. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Salam Indonesia, salam Nusantara. Haleluya, haleluya, amin.